warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Aski Alwasari dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah diberikan oleh Bapak Edi Suyanto yang berjudul Konflik Pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan beberapa materinya. Konflik pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu pemberontakan PRRI dan Permesta. Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari permasalahan di dalam tubuh Angkatan Darat berupa rasa frustasi terhadap rendahnya kesejahteraan prajurit di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini menyebabkan beberapa tokoh militer menentang Kepala Staf Umum Angkatan Darat atau disebut dengan KSAD. Isu tersebut kemudian menjadi lebih menonjol dalam tuntutan otonomi daerah. Adanya ketidakadilan terhadap beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintahan pusat yang dipandang tidak adil. Dan dalam alokasi dana pembangunan, kekecewaan ini terwujud dalam pembentukan dewan-dewan daerah sebagai sarana untuk melawan tuntutan pada bulan Desember 1956 dan Februari 1957. Seperti yang pertama Dewan Banteng di Sumatera Barat oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein, dan yang kedua yaitu Dewan Gajah di Sumatera Utara oleh Kolonel Maludin Ikon. Dan yang ketiga yaitu Dewan Garuda untuk Sumatera Selatan dipimpin oleh Letnan Kolonel Barlian. Dan yang terakhir yaitu Dewan Manguni untuk Sulawesi Utara dipimpin oleh Kolonel Vance Samuel. Dewan-dewan ini kemudian bahkan mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing. Beberapa tokoh sipil dari pusat yang mendukung bahkan bergabung dengan mereka seperti Safarudin Prawira Negara, Barhudin Harahap, dan Muhammad Natsir. Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution dan Perdana Menteri Juanda sebenarnya berusaha melewati krisis ini melalui musyawarah, tetapi tidak berhasil. Ahmad Hussein kemudian mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat menuntut pengunduran diri kabinet Juanda dan menyerahkan kekuasaan kepada presiden. Permintaan ini rupanya ditolak oleh pemerintah pusat. Akhirnya krisis mencapai puncaknya ketika pada tanggal 15 Februari 1958 Ahmad Hussein mengumumkan pembentukan pemerintah Revolusioner Republik Indonesia disebut PRRI di Padang, Sumatera Barat. Seluruh dewan gulat di Sumatera dianggap mengikuti pemerintahan ini. Perdana Menteri PRRI telah mengangkat Bapak Safarudin Prawira Negara. Bapak Safarudin, pendiri PRRI, hanyalah upaya untuk menyelamatkan negara Indonesia, bukan untuk melepaskan diri darinya. Apalagi saat ini PKI mulai memiliki pengaruh besar di pusat. Beberapa tokoh sipil yang bergabung dengan PRRI berasal dari Partai Masyumi yang dikenal anti PKI. Kabar perancangan PRRI juga disambut hangat oleh tokoh masyarakat di Manado, Sulawesi Utara. Permesta mengatakan bahwa kegagalan dalam diskusi dengan pemerintah menyebabkan mereka mendukung PRRI dan memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat kabinet Juanda. Pemerintah pusat tanpa ragu-ragu langsung bertindak tegas. Operasi militer dilakukan untuk menekan para pemberontak yang diam-diam didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat tertarik pada pemberontakan ini karena khawatir bahwa pemerintah pusat Indonesia akan semakin dipengaruhi oleh komunis. Pada tahun yang sama, pemberontakan PRRI dan Permesta berhasil dipadamkan. Dan yang kedua yaitu persoalan negara federal atau disebut dengan BFO. Konsep negara federal dan negara union BFO comes for Federal Overgentu saja menciptakan potensi perpecahan di dalam diri bangsa Indonesia sendiri. Pasca kemerdekaan, rivalitas yang muncul terutama terhadap kelompok federalis yang ingin mempertahankan bentuk negara federal dan kelompok kesatuan yang menginginkan Indonesia menjadi negara kesatuan. Misalnya pada konferensi Malino di Sulawesi Selatan,
pada tanggal 24 Juli 1946. Pertemuan ini membahas ketertiban federal dengan partisipasi perwakilan dari daerah non-RI, memicu reaksi keras dari politis pro-RI. Pak Tajudin Nur dari Makassar bahkan mengecam keras hasil konferensi tersebut. Perbedaan apakah negara Indonesia bagian timur atau NIT harus menggunakan bendera merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya juga menjadi isu yang belum terselesaikan. Dalam konferensi tersebut, Kabinet NIT juga secara tidak langsung turun karena masalah federal ini tahun 1947 di tubuh PBFO juga tidak ada kontradiksi. Sejak didirikan di Bandung pada Juli 1948, BFO terpecah menjadi dua kubu. Kelompok pertama menolak bekerja sama dengan Belanda dan menginginkan Indonesia bekerja sama membentuk Indonesia Serikat. Perkemahan ini berawal dari ide An Agung Gede Agung, NIT, dan RT Adel Puradirejo dan RT Jumhana, negara Pasundan. Camp kedua dijalankan oleh Sultan Hamid II di Pontianak dan Dr. T. Mansur, Sumatera Timur. Kelompok ini menginginkan agar jalur politik kerjasama dengan Belanda dipertahankan oleh BFO. Ketika Belanda melancarkan serangan militer kedua, konflik antara kedua belah pihak menjadi semakin sengit. Dalam sidang-sidang BFO berikutnya, sering terjadi bentrokan antara An Agung dan Sultan Agung Hamid II. Setelah bentrokan antara An Agung dan Sultan Hamid II, setelah itu Sultan Hamid II rupanya bekerja sama dengan APRA Westerling untuk mempersiapkan pemberontakan melawan pemerintah RIS. Setelah Meja Bundar atau KMB 1949, persaingan antara kelompok federalis dan kesatuan semakin menimbulkan konflik terbuka di bidang militer. Pembentukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Serikat atau disebut dengan APRIS menimbulkan masalah psikologis. Salah satu ketentuan KMB mengatur bahwa anggota inti APRIS diperoleh dari TNI, sedangkan lainnya diperoleh dari mantan anggota KNIL TNI. Sebagai inti APRIS menentang kerjasama dengan musuh lamanya, KNIL. Di sisi lain, anggota KNIL menuntut diangkat sebagai penyelenggaraan negara dan menentang anggota TNI bergabung dengan negara. Taufik Abdullah dan Abe Lapian 2012, kasus APRA Westerling dan mantan prajurit KNIL Andi Aziz tersebut di atas merupakan cerminan dari konflik ini. Namun, selain gejolak yang mengarah pada perpecahan, terdapat pula perubahan yang berimplikasi positif bagi persatuan bangsa. Hal ini terlihat ketika negara-negara akan dipertahankan keberadaannya setelah KMB dihadapkan pada tuntutan masyarakat yang ingin negara-negara tersebut bergabung dengan Republik Indonesia. Itulah materi yang saya bawakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya minta maaf, karena yang lebih hanya perasaanku kepada dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.